Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas ya. Untuk memulai kegiatan belajar kita pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya, apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Enggak ya, lengkap semua. Semuanya hadir. Ya, baik. Kalau gitu kita mulai saja pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong disimak dengan baik ya. Oke. Setelah melihat video yang sudah ditampilkan tadi, kira-kira kita akan membahas apa ya? Betul, hari ini kita akan membahas tentang haji dan umroh ya. Pertama, apa sih haji itu? Ada yang tahu? Ya, haji itu dalam bahasa berasal dari kata berziarah, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Kalau secara istilah, haji ini memiliki arti menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukum haji itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Hukum haji itu wajib. Ibu tambahkan lagi ya. Mengerjakan ibadah haji itu hukumnya wajib ain. Sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mukallaf dan mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Rasulullah juga pernah bersabda, yang artinya haji yang wajib itu hanya sekali. Barang siapa yang melakukan lebih dari sekali, maka yang selanjutnya itu adalah sunnah. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Al-Hakim. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wajib haji. Ada yang tahu syarat-syarat wajib haji itu ada berapa? Ya, betul. Syarat-syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Jadi, orang-orang yang beragama lain atau non-muslim itu nggak wajib berarti ya untuk melaksanakan ibadah haji ya. Yang kedua yaitu berakal. Berakal ini maksudnya tidak gila atau sadar dia ya. Lalu selanjutnya balik. Tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amalan sunnah. Kalau sudah cukup umur atau dewasa nanti, ia wajib mengulanginya lagi, melaksanakannya kembali jika dia mampu. Selanjutnya ada merdeka. Tidak wajib bagi budak atau hamba sahaya. Kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Apabila telah merdeka, ia wajib melaksanakannya kembali. Jadi budak di sini seperti anak-anak tadi ya. Dia mengerjakan hajinya itu sah, tetapi masuknya ke amalan sunnah, bukan jadinya
kewajiban dia tuh tidak gugur gitu. Jadi nanti waktu dia ketika dewasa, ketika si budak ini juga merdeka, dia harus mengulanginya lagi, melaksanakannya kembali untuk menggugurkan kewajiban dia tadi ya. Lalu ada kuasa atau mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu harta, kesehatan maupun aman dalam perjalanan. Jadi untuk haji ini sendiri, ibadahnya ini nih bila mampu ya. Kalau misalnya belum mampu tuh agak sedikit hilang kewajibannya, nggak sepenuhnya hilang, cuman lebih diutamakan lagi yang mampu dari segi fisik, harta, dan kesehatan ya. Oke, kita lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji ada berapa? Kira-kira? Ya betul. Rukun haji yang akan kita jelaskan di sini ada 6. Yang pertama ada ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji atau umroh, merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat. Ihram wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun makani, dengan cara-cara tertentu. Selanjutnya ada wukuf. Wukuf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abdurrahman bin Ya'mur, haji itu adalah hadir di Arafah. Barang siapa hadir pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah. Selanjutnya ada tawaf. Rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir hari Tasyrik ya. Tawaf ini ada macam-macamnya. Apa aja macam-macamnya? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Ya. Tawaf ini ada memiliki 6 macam ya. Yang pertama ada tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan saat sampai di Mekah sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Lalu yang kedua ada ifadah, tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun haji. Yang ketiga itu ada tawaf wada'i, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah. Yang keempat ada tawaf tahallul, yaitu tawaf menghalalkan muharramat ihram atau hal-hal yang haram. Lalu yang kelima ada tawaf nadar atau tawaf yang dinazarkan. Dan yang terakhir ada tawaf sunnah ya. Selanjutnya di dalam rukun haji itu ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Syarat-syarat melakukan sa'i ini apa aja? Ada yang tahu? Ya, gimana? Ya, betul ya. Yang pertama itu adalah dilakukannya setelah tawaf ifadah ataupun tawaf kudum ya. Lalu kemudian dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Selanjutnya dilakukan 7 kali perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali perjalanan juga ya. Lalu selanjutnya ada tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut. Sekurang-kurangnya menggunting rambut itu berapa helai? Ya betul, 3 helai rambut yang digunting. Dan yang terakhir itu ada tertib, yaitu mendahulukan semestinya dahulu dari rukun-rukun yang sebelumnya. Sampai sini, apakah paham? Apa ada yang kurang jelas?
dengan penyampaian Ibu? Jelas ya? Bisa kita lanjut lagi? Oke. Yang selanjutnya adalah wajib haji. Wajib haji itu apa? Wajib haji itu adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, haji tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau bayar denda. Wajib haji itu ada berapa? Ya, betul. Wajib haji itu ada 7 ya. Yang pertama itu berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Yang kelima, melontar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah. Yang selanjutnya, menjauhkan diri dari muharramat ihram. Dan yang terakhir adalah tawaf wado, ya. Selanjutnya ada sunnah haji. Di samping sunnah-sunnah yang telah disebutkan tadi ya, pada materi rukun dan wajib haji, ada juga perbuatan yang termasuk sunnah haji. Apa aja? Yang pertama itu ada membaca talbiyah. Talbiyah ini adalah bacaan yang diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Lemah di sini maksud lemah lembut ya, tidak dengan suara lantang. Jadi pelan saja gitu untuk perempuan. Kalau laki-laki itu suaranya boleh lantang, boleh nyaring ya, boleh lebih dikeraskan suaranya. Nah, waktu membacanya adalah sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumroh Aqobah pada Idul Adha. Lalu selanjutnya ada membaca talbiyah. Disunahkan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain sehabis sholat, dan di waktu dini hari. Jadi talbiyah ini bisa dibaca kapan saja ya, disunahkannya seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum disebut juga tawaf tahiyah atau penghormatan, karena tawaf ini merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Lalu selanjutnya ada membaca salawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai rukun-rukun haji, wajib haji, sunnah haji yang sudah kita bahas tadi? Gimana? Mikot. Oh, bukan mikot. Apa? Denda. Oh ya. Denda itu kalau buat haji dan umroh itu disebutnya dam ya. Dam ini dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak seperti kambing, unta, atau sapi ya, di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Jadi sebab-sebab denda ini biasanya itu antara lain ya, bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama, dan damnya berupa kafarah, yaitu menyembelih seekor unta. Jika tidak dapat, maka menyembelih seekor lembu. Jika tidak dapat juga, menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak dapat lagi, maka memberikan sedekah pada fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta setiap 1 mud atau 0,8 kilo ya, sama dengan 1 hari puasa. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut
bagi suami istri yang senggama di siang hari pada bulan Ramadan, ya. Lalu sebab-sebab dam ini berburu atau membunuh binatang buruan, ya. Damnya adalah memilih satu di antara 3 jenis. Apa aja 3 jenis itu? Yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Yang kedua, bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. Dan yang ketiga, berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. Ya. Lalu sebab-sebab dam ini ada lagi, yaitu mengerjakan salah satu dari larangan berikut, ya. Maksudnya apa aja nih larangannya? Yang pertama, mencukur rambut. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, memakai pakaian berjahit. Ya, karena kalau lagi haji itu pakaiannya bukan dijahit ya, tapi dililit untuk yang laki-lakinya, ya, bukan dijahit. Lalu memakai minyak rambut, memakai harum-haruman bersenggama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama, ya itu. Lalu kalau dam berupa damnya yang berupa dam takhir, yaitu boleh memilih salah satu di antara 3 hal, yaitu menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Nah, ya. Terus sebab-sebab lainnya itu ada sebab-sebab dam, ya. Sebab dam yang lain itu adalah melaksanakan haji dengan cara tamatu atau kiran. Damnya dibayar dengan urutan pertama itu memotong seekor kambing. Bila tidak mampu maka wajib berpuasa 10 hari, 3 hari dilaksanakan suatu ihram sampai Idul Adha, sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Jadi 3 hari pertama itu tuh dilakukan waktu ihram, sisanya itu waktu sudah kembali ke negaranya masing-masing, ya. Lalu selanjutnya sebab dam ini yaitu meninggalkan salah satu wajib haji. Wajib haji tadi ada apa aja? Yang pertama, ihram dari mikot. 2, melontar jumroh. Bermalam di Musdalifah, ya. Ya, terus yang keempat, bermalam di Mina pada hari tasyrik. Yang kelima, melaksanakan tawaf wada. Jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan, berarti jamaah haji ini seorang, ya, satu orang satu di sini itu wajib membayar dam. Damnya sama dengan dam karena melaksanakan sama kayak dam sebelum-sebelumnya itu, karena melaksanakan haji dengan tamatu atau kiron. Nah, itu sama damnya sama seperti melaksanakan haji dengan cara tamatu dan kiron. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas semua? Baik. Selanjutnya ibu akan membagi kelompok, ya. Kelompok ini nanti ada tugasnya masing-masing, ya. Ibu akan, karena di sini total siswanya berapa? 20 kan, ya. Berarti ibu akan membagi jadi 4 kelompok, ya. Dibaginya ketua kelas tolong dibantu, ya, dibagi kelompoknya sesuai murid yang ada di kelas. Sudah dibagi? Baik. Jadi tugasnya ini adalah yang pertama, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 itu mencari macam-macam haji, ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 4 itu membahas tentang mencari tentang tata cara haji. Oke. Sekarang bisa berdiskusi sama teman-temannya, ya, sesuai kelompok yang udah ditentukan untuk membahas tata cara haji dan macam-macam haji. Ibu beri waktu 15 menit, ya. Semoga waktunya cukup, ya. Ya.
Silakan. Bagaimana? Apa sudah siap? Sudah? Sudah selesai semuanya mencari tugas yang sudah Ibu berikan tadi? Udah ya? Oke, mari kita bahas. Yang pertama itu ada apa tadi? Untuk kelompok 1 dan 3. Tentang apa? Tentang macam-macam haji. Ya. Macam-macam haji itu ada apa aja? Tolong dipresentasikan ya. Ya, betul. Jadi macam-macam haji ini ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama ada haji ifrad, mengerjakan haji, yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan cara ifrad, yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh, dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Lalu yang kedua ada haji tamatu. Mengerjakan haji dengan cara tamatu adalah mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh daripada haji, dan umroh dilakukan pada musim haji. Dan yang terakhir itu ada haji qiron. Ya, haji qiron ini mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Jadi amalannya satu tetapi dengan 2 niat, yaitu haji dan umroh. Dengan demikian urutan pelaksanaan qiron pada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan 3. Sudah sesuai ya, nggak ada yang kurang dan nggak ada yang lebih, pas semuanya. Selanjutnya untuk kelompok 2 dan 3, kelompok 2 dan 4 membahas tentang tata cara melaksanakan ibadah haji. Oke, silakan dipresentasikan untuk kelompok 2 dan kelompok 4, ganti-gantian ya. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2 dan 4 tadi sudah mempresentasikan bagaimana tata cara melaksanakan haji. Ibu ulang lagi ya. Jadi tata cara ihram itu tata cara melaksanakan haji itu yang pertama adalah ya ihram, betul. Jadi sebelum ihram itu kita juga disunahkan untuk memotong rambut supaya lebih rapih, memotong kuku, mandi sunnah ihram, berwudu, memakai wangi-wangian, menyisir rambut dan sebagainya ya. Dalam pakaian ihram ini harus sesuai dengan ketentuan ya. Untuk pria berupa 2 helai kain putih yang tidak berjahit, 1 diselendangkan dan 1 helai lagi disarungkan. Untuk wanita itu berupa pakaian yang menutup aurat, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Lalu selanjutnya ada wukuf di Padang Arafah. Setelah sampai di Padang Arafah, mereka menunggu waktu wukuf, yaitu tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari, dan waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Yang selanjutnya ada mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah ini setelah jamaah menunaikan wukuf tadi di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka mereka segera berangkat ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam. Ya, keberangkatan ke Musdalifah ini dilakukan setelah terbenam matahari atau sesudah maghrib. Jadi waktu mabit itu yaitu antara maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Lalu selanjutnya ada melempar jumroh. Pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina sesudah terbit matahari, para jamaah ini segera melempar jumroh Aqobah 7 kali lemparan, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Selanjutnya ada tawaf ifadah. Ketentuan tawaf ini apa aja? Ketentuan tawaf ini ada menutup aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan suci dari haid. Ka'bah berada di sebelah kiri selama tawaf ya, dan mengelilingi Ka'bah 7 kali, serta tawaf harus dilakukan di Masjidil Haram, tidak boleh dilakukan di luar Masjidil Haram. Jadi dilakukan di dalam ya, bukan di luar Masjidil Haram.
Lalu selanjutnya mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 7 kali putaran. Selanjutnya ada mengerjakan sa'i. Setelah selesai tawaf ifadah, jamaah haji selanjutnya mengerjakan sa'i yang dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Lalu selanjutnya ada tahallul. Dan selanjutnya setelah semua rukun haji dikerjakan, maka sebagai penutupnya adalah tahallul. Tahallul ini ialah menggunting rambut paling sedikit 3 helai dan disunahkan dicukur seluruhnya bagi pria, dan bagi wanita cukup menggunting 3 helai saja. Nah, sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Benar, nggak ada? Oke. Jadi setelah apa yang sudah kita jelaskan tadi, yang udah kita jabarkan dan kita pretelin satu-satu ya tentang haji dan umroh ini, semuanya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa haji ini adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi haji ini nggak sembarangan ya, ada waktunya gitu. Kalau misalnya di luar waktu haji ini gimana? Apa kita boleh pergi ke Mekah gitu? Tentu boleh, tapi itu jadinya ibadahnya bukan ibadah haji tapi ibadah umroh. Ya, paham ya? Oke. Karena waktu yang bentar lagi habis, Ibu memberi tugas kepada kalian sebagai pekerjaan rumah ya, untuk mencari perbedaan dan persamaan haji dan umroh. Nanti kita bahas lagi lebih apa yang belum kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ya, jadi soalnya untuk tugas di rumah yaitu carilah perbedaan dan persamaan haji dan umroh. Sudah jelas? Ya, baik. Karena waktu kita sudah habis, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran dan materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima dengan baik oleh kalian semua dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Ya, kalau Ibu ada salah mohon ditegur biar kita bisa sama-sama memperbaiki diri ya. Ya, oke. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata Ibu juga mohon maaf ya dari tadi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.